Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmu khairan min amsihi fa huwa rami wa man kana yawmu sami'an min amsihi fa huwa khasir wa man kana yawmu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, juga guru kita bersama akhirnya aku Al-Ustaz Syuhudin Sudai, Allah fituri hayati. Semoga beliau senantiasa memperoleh barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para pengurus DKM, para hujaj, tokoh masyarakat, para sesepuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan banyak nikmat yang kita tidak mampu menghitung. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita bisa melaksanakan sholat subuh, yang mana sholat subuh berjamaah ini keutamaannya seperti orang yang melakukan sholat malam sepanjang malam. Kita belum pernah, kita tidak mampu, kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa, ya, orang-orang saleh, para aulia Allah. Itu ada yang wudhunya sholat subuh itu, ya, dia diambilnya wudhu dari sholat isya, jadi nggak tidur, Pak. Di antaranya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu rahimahullah, beliau sholat subuh, ya, pakai wudhunya sholat isya, nggak batal, ya, nggak tidur lalu nggak buang hajat, nggak buang angin, selama nggak tidur, ya, maka kondisinya tetap suci. Jadi sholat kembali juga di waktu subuh sah-sah saja kalau belum batal. Nah, kayak kita nggak bisa, belum bisa, ya. Kadang-kadang jamaah rahimahullah, ya, kita ini ba'da isya untuk meluangkan waktu berzikir saja 1 jam kadang-kadang berat, ya. Luangkan waktu untuk baca Quran 1 jam berat, apalagi sholat semalam subuh. Tapi kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad, gak usah khawatir, karena tahu kondisi umat Nabi Muhammad lemah fisiknya, lemah imannya, ya, lemah pengetahuannya. Maka dihadirkannya fadilah, keutamaan dari Allah supaya kita termotivasi. Walaupun amalnya sedikit, itu disamakan seperti orang-orang dahulu amal solehnya. Bayangin sholat isya berjamaah sama dengan melakukan sholat sunnah setengah malam. Sholat subuh, ya,
berjamaah itu pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. Ditambah lagi qobliyah subuhnya, itu belum sholat subuh. Qobliyah subuhnya saja itu Allah berikan pahala lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya ini kita yang hadir termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Pak, kita istiqomah sholat subuhnya. Amin. Termasuk sholat 5 waktunya, termasuk duduk di majelis taklim seperti ini Pak. Ya, kalau seandainya tahu umatku keutamaan hadir di majelis taklim, maka dia akan tinggalkan rumahnya yang sakit, dia ingin dihantar keluarganya, ingin mendengarkan yaitu wejangan siraman rohani. Karena pahalanya besar. Orang yang duduk di majelis taklim itu Allah berikan pahala seperti melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh 1000 rakaat Pak, buru-buru ya Allah, ya kan? Sholat tarawih aja di rahimahumullah nyarinya yang rakaatnya sedikit. Iya yang 11 nanya yang cepetan sholat tarawih di mana ya? Oh di Baitur Rahim. Ya. Dia orang yang rahimahumullah di Ar-Rahman ya. Ar-Rahman mah 11 enak di sana mah daripada di sono di Ati ya, di Ati 23. Udah imamnya hati-hati lagi. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, padahal justru semakin banyak rakaatnya semakin banyak pahalanya. Nah, kita di jamaah rahimakumullah cukup ngaji mah enggak usah lama-lama. Yang penting ada intisarinya, ada hikmahnya, ada pengetahuan yang kita dapat, lalu kita niat amal. Jadi dalam satu keterangan itu termasuk orang yang kategorinya istimewa di hadapan Allah adalah orang yang haus pengetahuan agama, lalu dapat ilmu agama, lalu didakwakan itu ilmunya kepada orang lain untuk bisa diamalkan ilmu itu. Itulah orang yang luar biasa di sisi Allah. Ketimbang orang hanya sekedar dapat ilmu untuk sendiri. Jadi jangan pernah kita pelit yang namanya pengetahuan. Yang namanya ilmu itu Pak sebarluasi buat orang lain. Balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Terutama sama pasangan kita. Ajak istri kita pentingnya sholat di awal waktu. Ajak istri kita biar mendawamkan baca Quran. Syukur-syukur tiap hari istri kita, mohon maaf, syukur-syukur kitanya one day one juz, 1 hari 1 juz. Berarti 1 bulan jamaah rahimakumullah 30 hari 30 juz. Istri kita khatam Quran tiap bulan. Itu keutamaannya, efeknya ngaruh untuk kita sebagai keluarga. Bapak rezekinya lancar, itu asbab istrinya mendawamkan baca Quran. Sama juga kerja Pak, istri kita sama Allah. Dengan wasilah tadarus Al-Quran, dengan wasilah baca Quran, ternyata urusan Bapak dimudahin oleh Allah, sehingga segala keinginannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa jemaah rahimakumullah, kita udah 1/2 bulan di bulan Muharram ini Pak. Tahun baru Hijriah 1446. Tambah jemaah rahimakumullah usia kita. Kalau kemarin 1445 usia kita 55, berarti sekarang menginjak 56, berarti tambah tua. Iya, ya udah pensiun ya, udah tinggal bersyukur aja, udah banyakin ibadah. Karena kemarin ya kan, waktu masa produktif kita ini udah ngejar ya aktivitas duniawi. Teman saya itu cerita, Ustadz saya sebelum subuh berangkat Ustadz ke Jakarta. Jadi sholat subuhnya di cari masjid di tengah jalan.
Bukan di tengah jalan, tapi di pinggir jalan. Itu tiap hari Ustaz saya ketemu ada azan subuh, saya berhenti tuh di masjid sholat subuh dulu. Itu waktu dulu tuh bertahun-tahun saya ngumpulin rezeki, ya alhamdulillah ada jadinya. Rumah alhamdulillah saya punya, kendaraan saya punya, anak-anak juga bisa sekolah. Bapak nggak ada ruginya orang yang beriman apa? Semua falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala dari Allah. Bapak dinilai jihad di jalan Allah nyari rezeki. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, izin sama istri sama anak-anak Bapak berangkat dulu ya nyari rezeki. Itu dinilai jihad fisabilillah. Bismillah tawakkal ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini setiap keluar rumah baca. Apa keutamaannya orang yang membaca zikir tadi, doa tadi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pokoknya zikir-zikir yang baik ini ketika kita keluar baca. Termasuk bismillahi majriha wa mursaha ila rabbil ghafurur rahim. Ditambah lagi zikirnya Nabi Khidir alaihissalam. Bismillahi masyaallah la yasqul khairu ila Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka ketika kita keluar rumah diawali dengan zikir-zikir, dengan doa-doa yang dicontohkan oleh para alim ulama yang sumbernya dari orang-orang saleh. Doanya para nabi dan rasulnya Allah, bisa dipastikan perjalanan kita dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya dinilai ibadah, dalam perjalanannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam suatu keterangan diiringi diikuti oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang membaca zikir tadi akan dijauhkan dari maksiat. Kaliganya aja Pak, telinga kita dijaga sama Allah. Orang mau ngomongin aib orang, maka kita alhamdulillah dilindungi telinganya oleh Allah. Mata kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan melihat sesuatu yang mengundang syahwat, langsung dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ditata oleh Allah, dibimbing sama Allah sehingga kita cenderung melakukan kebaikan. Itulah kekuatan doa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan di tahun baru Hijriah ini udah waktunya hijrah. Hijrah maknawiyah, hijrah yang kita senantiasa ingin melakukan hal-hal yang positif. Dimulai dari diri kita. Udah waktunya Pak, kalau udah usia 40, 50 mah udah taubatan nasuha, udah demen ke masjid. Iya, udah waktunya Pak, 40 tahun itu masa kematangan kita. Apalagi jamaah rahimakumullah, mohon maaf, kita sudah dikasih tadi tuh tempat tinggal udah, kendaraan udah, pasangan udah, anak udah, cucu udah tinggal istiqomah aja. Ngapain sih nyari duit dulu? Boleh kita nyari duit sekedarnya saja buat biaya hidup kita supaya sejahtera, supaya jangan kekurangan, boleh. Tapi jangan pernah lupakan Allah yang ngasih semuanya. Ini orang yang rugi itu orang yang dia terus ngejar dunia, udah dapat dunianya, lupa sama yang ngasih dunia. Nggak dibawa Pak mati, mobil ditinggal, Allahu Akbar, rumah ditinggal, uang kita yang disimpan jemaah rahimahullah di bank puluhan ratusan juta buat ahli waris. Makanya mumpung kita alhamdulillah masih berlihat tuh jemaah rahimahullah, rumah kita, kendaraan kita lihat itu pasangan kita, anak keturunan kita. Alhamdulillah kita juga lihat dan tahu bahwa kita punya simpanan materi. Ambil itu,
Yuk kita tasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum haji, belum umroh, yuk kita niati bismillah, nabung ya Allah, khusus ini saya punya tabungan buat umroh ya Allah. Jadi siapin Pak celengan, siapin tuh kotak. Kalau ada rezeki bismillah ya Allah, setiap bulan atau setiap ada rezeki 50, niatin ini kotak khusus buat umroh. Nanti Allah akan cepetin rezekinya, bisa penuh secepatnya nih, karena niatnya udah mau cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya antaranya nunggu nasi, ya kan, kalau memang rezekinya udah ada mati juga umroh. Iya, maka ada upaya di samping doa, ada usaha. Kalau seandainya kita mohon maaf ya rahimakumullah, sudah niat ternyata belum juga ada undangan ke Mekah, niatnya tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu keterangan itu niatnya orang yang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Buat apa beramal tidak ada niat karena Allah? Sia-sia. Maka niat itu adalah awal dalam segala aktivitas. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika kita mencari rezeki untuk keluarga kita, agar anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan, syukur-syukur jemaah rahimakumullah, kita mampu membiayakan anak kita sampai perguruan tinggi. Biar anak kita mudah mencari lapangan pekerjaan. Sekarang apa? Minimal S1. Itu udah minimal. Kepala sekolah sekarang harus S2 jemaah rahimakumullah. Ya, jadi SMA zaman dulu, zamannya kita udah tinggi banget. Nah sekarang S1 tuh tiap hari orang lamaran pekerjaan Pak di sekolah itu, di PT-PT antri itu, karena setiap bulan pasti di universitas mengeluarkan itu sarjana. Tidak cukup pengetahuan duniawi hadirin, kalau tidak ditopang dengan pengetahuan ukhrawi, ini akan tidak seimbang. Ini akan tidak istiqomah, tidak stabil jalannya. Makanya inilah pentingnya kita ngingetin anak kita sholat. Ayah yang sukses apabila anak ini punya 3 kebiasaan sukses orang tua, dan bisa dipastikan anak kita dimanapun akan dibimbing sama Allah, diselamatkan sama Allah, ditolong sama Allah. Apakah amalan anak itu supaya dapat keberkahan dari Allah? Yang pertama, kalau kita sudah mengajarkan anak kita membiasakan sholat 5 waktu. Kalau anak cucu kita di saat ada azan dikumandangkan hayya 'alas sholat, anak cucu kita bergegas ke masjid, bisa dipastikan anak kita dapat kemuliaan dari Allah. Lalu yang kedua, apabila kita melihat anak cucu kita gemar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mendawamkan tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka dia akan dimuliakan hidupnya oleh Allah. Lalu yang ketiga, kalau anak kita setiap waktu berdoa untuk orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka bisa dipastikan anak tadi akan disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Jemaah rahimakumullah, itu dalam Quran dijelaskan nama Allah. Setelah kita beribadah kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setelah kita ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baktilah kita terhadap kedua orang tua kita. Cara bakti terhadap kedua orang tua kita, di antaranya Allah ajarkan, doalah untuknya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Guru saya mengajarkan, ya rahimakumullah, usahakan setiap habis sholat itu kita baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada suatu keterangan dalam kitab itu, selama anak ini mendoakan orang tuanya, maka Allah ridho kepadanya, orang tuanya ridho kepadanya, urusan dunia dimudahkan oleh Allah. Jemaah rahimakumullah, suatu ketika ada seorang ibu, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Maka jemaah rahimakumullah, ada malaikat berkata, kalau seandainya kita dibuka
oleh Allah pendengaran kita, diberikan kelebihan kasyafah, bisa dengar. Itu malaikat ngomong, Pak, kalau ada orang tua kita meninggal dunia, salah satunya terutama ibu, maka malaikat itu berkata, wahai fulan, ibumu telah menghadap Allah, sementara ibumu yang menjadi wasilah hadirnya kamu ke bumi, ini doanya tidak pernah ditolak sama Allah. Saat ini ibumu yang doanya dikabul sama Allah sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, berarti wasilah doamu yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah ibumu sudah tidak lagi berlaku di dunia ini, karena sudah tidak ada. Lalu ada keterangan yang lain, jemaah rahimakumullah, apa yang menyebabkan bahagianya orang tua kita yang sudah tidak ada? Teruskan kebaikan orang tua kita semasa hidup di alam dunia. Orang tua kita senang kalau kita rajin sholat, biasain sholat, bukan hanya fardu tapi juga sunat. Orang tua kita senang kalau kita rajin hadir di majelis taklim, maka kita pun anak teruskan kebiasaan ayah bunda kita. Maka kebiasaan yang baik yang kita lakukan itu yang menyebabkan orang tua kita di alam barzakh begitu senang, begitu bangga. Terima kasih ya Allah, aku tinggalkan anak cucuku dalam kondisi salihin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah maknawiyah itu hijrah bagaimana meninggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Sekecil apapun itu kita tinggalkan. Maka lakukan sesuatu yang disenangi nama Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kecil sekalipun, kalau memang itu disukai sama Allah dan ada tuntunan dari Nabi Muhammad, kita senantiasa ittiba, ikutin. Di antaranya tegur sapa, memberi salam ketika ketemu di jalan. Itu amalan yang sederhana tapi bisa menjadikan asbab Allah ridho kepadanya. Ketika Nabi Muhammad beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad 3 kali hadir. Yang pertama yaitu ke Habasyah. Lalu yang kedua ke Taif, yang ketiga ke Yasrib, yaitu ke Madinah. Pertama ke Habsyi, hadirin. Nabi nyuruh para sahabat ke sana. Begitupun Rasul, ternyata semua ditolak di sana, hadirin. Enggak berhasil hijrahnya Nabi. Lebih dekat yang rahimakumullah antara Makkah Madinah itu ada kota Taif di situ. Yang sekarang subur makmur, hadirin. Yang dulunya orang Taif itu pernah menganiaya, menzalimi Nabi Muhammad SAW. Saat gagal hijrahnya Nabi Muhammad di Habsyi, maka ada harapan Nabi Muhammad bakal diterima di Taif, karena di situ ada keluarga besar daripada Siti Aminah radhiyallahu anha, ibunda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada keluarga besar ibunya, maka berharap nanti bakal diterima di sana. Ternyata apa yang terjadi? Abu Jahal nyuruh anak-anak kecil, remaja-remaja, orang tua semua disiapkan itu mengambil peralatan, mengambil itu benda, ya apa yang dia lihat ambil. Ada yang lihat batu diambil, ada yang lihat apapun itu benda yang akan mencelakakan Nabi Muhammad, melukai tubuh Nabi Muhammad, maka diambilnya orang-orang yang memang sudah dikoordinir, orang-orang yang sudah itu diprovokasi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketika Nabi Pak sudah sampai Taif, subhanallah, bukannya malah disambut, disambitin, dilemparin batu, Pak. Berlumuran darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking begitu banyaknya darah, Nabi Muhammad jatuh pingsan, hadirin. Lalu mencari tempat untuk berteduh di bawah pohon kurma. Sudah tidak ada daya upaya saat itu Nabi Muhammad ketika di Taif. Harapan yang begitu besar akan diterima, ternyata sia-sia. Ternyata kezaliman yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun tidak kecil hati, walaupun saat itu malaikat Jibril alaihissalam datang, ya Rasulullah, engkau dalam kondisi luka, engkau dalam kondisi teraniaya, silakan kau doa kepada Allah, bisa dipastikan doa akan dikabul oleh Allah. Saat ini orang-orang Taif menyakitimu, menganiayamu, kalau mungkin engkau minta kepada Allah, ingin dihancurkan orang-orang yang menganiayamu, tidak ada sisa satupun mampu Allah menghancurkan kota Taif. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Tidak ya Jibril, saat ini boleh mereka membenci aku, kakek nenek bapak-bapaknya membenci aku,
Tapi bisa saya harapkan nanti 2 tahun, 10 tahun yang akan datang, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang saat ini kafir nanti dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kata Rasulullah, doanya orang yang teraniaya ketika munajat kepada Allah pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk mereka karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Betul, doanya Rasulullah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa tahun kemudian anak cucunya orang-orang Taif sekarang mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk kota yang luar biasa Islamnya. Jemaah rahimakumullah, gagal di kota Taif, langsung jemaah rahimakumullah ke Yasrib, ke Madinah. Yang saat itu heboh jemaah rahimakumullah. Abu Jahal dengar bahwa Nabi Muhammad ini katanya akan pergi dari Mekah, maka mengadakan sayembara. Sebelum Nabi Muhammad berangkat, usahakan tangkap Muhammad, bunuh Muhammad. Siapa yang bisa membawa Muhammad, kata Abu Jahal, akan aku kasih hadiah 100 ekor unta. Nggak main-main Pak, 100 ekor unta. Unta satunya 50 juta kali 100. Mobil Alfa ya. Masya Allah tuh. Jemaah rahimakumullah. Oh, semua orang berlomba-lomba. Pada daftar saya akan bisa membunuh Muhammad. Maka jemaah rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad lagi tidur, dibangunin oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasul, bangun, jangan tidur. Ini malam orang-orang kafir, para algojo yang sudah dibayar oleh Abu Jahal, siap menghunus pedangnya akan menebas lehermu ya Rasulullah. Lalu apa yang aku lakukan ya Jibril? Jangan khawatir. Maka jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad itu lagi tidur Pak. Lagi tidur, dibangunin sama malaikat Jibril. Ternyata itu 21 algojo sudah mengelilingi rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari membawa pedang Pak. Siap akan masuk ke rumahnya. Tapi ternyata Rasulullah SAW, Habibullah, kekasihnya Allah. Allah tidak diam. Orang yang menolong agama Allah, orang yang disukai Allah, dicintai Allah, pasti akan dibela sama Allah. Maka kata malaikat Jibril, Muhammad jangan khawatir. Baca nih ayat di dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu Pak kaligannya tuh algojo yang ada di depan Nabi Muhammad semuanya kantuk Pak, ngantuk Pak, muak semuanya, ngantuk semuanya, lemes semuanya, dengan baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ini Pak doa mustajab ini Pak. Jadi Bapak kalau seandainya pengen keluar rumah, ya istri kita memang ngomel-ngomel dulu, bacain wa ja'alna, langsung istri kita langsung Pak ngawap dulu, masuk kamar tidur Pak, aman gitu. Ya rahimakumullah. Ternyata betul, dibaca 3 kali berulang-ulang, lelap semua tidur nyenyak. Ya rahimakumullah. Maka itu tempat tidurnya digantiin oleh sahabat Ali. Coba, seorang pemuda sepupu Nabi Muhammad Pak, udah terancam ini, resikonya nyawa Pak, mati. Tapi kata sahabat Ali, ya biarin ya Rasul, aku aja yang gantiin. Engkau pergi aja dengan sahabat Abu Bakar. Tapi resikonya mati ya Ali, nggak apa-apa. Mendingan murid ketimbang guru yang mati. Coba Pak, nggak kayak murid sekarang nanti terancam gitu kan? Ya udah, guru aja udah tua ya. Jadi jemaah rahimakumullah, sahabat Ali masih muda saat itu. Masih muda Pak. Maka jemaah rahimakumullah, Rasulullah beserta Abu Bakar keluar dari rumah. Nyaman Pak. Tahu kalau algojo pada megang pedang, tahu. Dilewatin dengan nyaman Pak. Keluar Rasulullah dengan Abu Bakar, Masya Allah, nyaman, gak ada yang ditakutin. Orang semua pada tidur. Menjelang pagi jemaah rahimakumullah, habis subuh, ini orang udah pada lewat Pak, udah pada tahu nih. Ya, kalau si orang-orang tadi algojo jemaah rahimakumullah pada nyender, pada lemas, pada tahu nih orang.
ngapa-ngapain itu ya depannya Nabi Muhammad. Akhirnya disadarkan oleh Allah. Dia pada bangun jemaah rahimakumullah, masuk ke dalam rumahnya Nabi Muhammad. Sahabat Ali berselimut. Maka Abu Jahal dengan sombongnya dia langsung menguruskan pedangnya jemaah rahimakumullah. Itu dibuka itu tutupnya itu selimutnya dengan pedangnya jemaah rahimakumullah, disingkap. Ternyata sahabat Ali. Maka apa yang terjadi? Sahabat Ali saat itu jemaah rahimakumullah diambilnya ya kalau bahasa Inggrisnya dikorok kan? dikorok bahasa Inggris ya. Dikorok Pak. Mana Muhammad? Tadi keluar, semalam keluar. Emang nggak tahu? Kamu bohong. Betul keluar. Maka setelah dikorok hati digebukin Pak, dipukulin. Masya Allah, sahabat Ali rela berkorban jiwa raganya untuk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kekasih beliau. Biarin aku yang jadi korban, mati sekalipun untuk Rasulullah siap. Akhirnya emang yang ditujukan Nabi Muhammad. Ya akhirnya setelah dipukulin, akhirnya dilepas sahabat Ali. Dicari hatinya Allah, dikejar Nabi Muhammad. Sumber telapaknya mana ini? Dicari yang rahimahullah, membawa pasukan itu Abu Jahal. Ternyata Nabi Muhammad SAW beliau berangkat itu menuju ke Jabal Nur, Bukit Tursina, Gwasur. Itu waktu saya ke sana kurang lebih 4 jam Pak dari Masjidil Haram. 4 jam itu naik mobil. Berarti kalau jalan kaki yang meraih itu berhari-hari. Saya baca dalam kitab itu berhari-hari Pak. Nabi Muhammad mau datang ke Bukit Sur itu sama sahabat Abu Bakar. Saking setianya para sahabat, terutama putri-putrinya dan putranya Abu Bakar. Ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Asma bin Abu Bakar, ada Aisyah bin Abu Bakar. Itu ngirim makanan jemaah rahimahullah ke bukit itu berhari-hari. Kalau Abdullah bin Umar itu dia mata-mata Pak, sambil menggembala kambing sambil lihat ada orang yang kesini kan, mata-mata. Resikonya nyawa. Termasuk tadi putrinya Abu Bakar tadi, risikonya nyawa. Karena kalau nggak dikasih makanan ayahnya beserta bagi Nabi Muhammad, akan apa yang terjadi di sana. Jadi dikirim tiap hari jemaah rahimahullah beberapa hari itu. Akhirnya singkat cerita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesampainya Nabi Muhammad di gua itu, ternyata istirahatlah Nabi Muhammad karena kelelahan Pak. Bayangin, demi Islam Nabi Muhammad berjuang supaya sampai di agama Allah kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Nyawa taruhannya, beliau rela mengorbankan siang dan malam, tidak nyaman tidur, tidak nyaman makan, tidak nyaman istirahat, memikirkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sampai kepada para sahabat, begitu pun sampai kepada umat akhir zaman. Sesampainya di gua yang rahimahumullah, itu Nabi Muhammad tidur di pangkuan sahabat Abu Bakar. Hadirin, lagi tidur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak lubang-lubang di pegunungan itu yang rahimahullah. Ternyata banyak binatang buas di sana zaman dahulu. Yang binatang ini yang rahimahullah kalau menyengat tubuhnya beracun dan resikonya nyawa. Ketika Nabi Muhammad sedang tidur di pangkuan Abu Bakar, keluarlah jemaah rahimahullah, di sampingnya itu ya Abu Bakar mendekati tubuh Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi jemaah rahimahullah? Sahabat Abu Bakar rela menutupi lubang itu yang terlihat ada kepala ular yang akan keluar, akan menghampiri daripada tubuh Nabi Muhammad SAW. Maka lubang itu ditutup oleh tangannya sahabat Abu Bakar hadir. Padahal Abu Bakar tahu ini ular berbisa, tapi ditutupnya rela. Kalau seandainya mati pun gak masalah, yang penting Rasulullah jangan mati. Ditutup hadirin. Apa yang terjadi? Dipatoklah tangannya Abu Bakar. Saat itu membengkak hadirin. Tangannya Abu Bakar besar, saking gak tahannya sakit rahimahullah karena bisa yang menjalan. Itu nangis Abu Bakar mengenai daripada pipinya baginda Nabi Muhammad SAW sehingga terbangun Rasulullah SAW. Kenapa engkau wahai Abu Bakar menangis? Kenapa engkau? Tidak ya Rasul, tidak.
membohongi Rasulullah supaya aman hadir. Tapi dipegangnya tangannya Abu Bakar oleh Rasulullah, ternyata membengkak hadir. Kamu pasti ada sesuatu. Iya ya Rasul, tadi ada ular yang keluar dari lubang akan menghampiri tubuhmu. Aku langsung tutup dan aku mengenai daripada bisa ular tersebut. Rasul langsung mengambil tangannya, Jamur rahimakumullah, tangannya Abu Bakar langsung diludahi oleh ludahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, doain Rasulullah, semoga Allah berikan kesembuhan. Itu Pak, saat itu langsung kempes, langsung sehat kembali hadir. Ternyata Jamur rahimakumullah, apa alasan ular tadi keluar Pak dari lubang tadi? Saya baca dalam suatu keterangan kitab, ternyata mohon maaf Jamur rahimakumullah, ini ular bukan ingin matok Rasulullah, akan tetapi Jamur rahimakumullah, ini ular pengen melihat daripada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini ular kesel, kenapa ditutup sama tangannya Abu Bakar? Saking keselnya ini ular, kenapa ditutup? Aku pengen melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ular aja rindu sama Rasulullah. Semua binatang-binatang rindu sama Rasulullah. Jamur rahimakumullah, bisa bayangin banyak cerita-cerita hadirin. Bagaimana ketika Nabi Muhammad melihat ada orang yang dia sedang bawa unta. Ini unta Pak, diperas tenaganya hadir, dimanfaatkan tenaganya, bekerja seharian penuh ini unta, tapi gak diperhatikan haknya unta. Unta gak makan, gak minum, unta ngamuk hadir. Dipanggil para pawang, gak ada yang bisa menjinakkan daripada unta. Ternyata Rasulullah SAW ketika lewat, maka dihampirilah unta itu, diajak dialog oleh Rasulullah SAW. Jangan kau marah, berhentilah wahai unta, hargailah daripada majikanmu. Diajak komunikasi, kenapa engkau marah wahai unta? Dia hanya memanfaatkan tenagaku ya Rasulullah. Aku dizalimi, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum ya Rasulullah. Maka dengan doanya Rasulullah SAW, unta itu jinak hadirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itu disukai, dicintai bukan hanya dari kalangan para hayawan, termasuk tumbuhan hadirin. Suatu ketika Nabi Muhammad hijrah di Madinah, itu ada mimbar yang terbuat daripada pohon kurma. Suatu ketika berjalannya waktu, pohon kurma yang biasa untuk mimbar Rasulullah sedikit agak rapuh hadirin. Maka sahabat bikin daripada mimbar yang baru. Apa yang terjadi? Ketika Rasul sedang khutbah di rahimakumullah, terdengar tangisan yang dulu itu pohon kurma yang dijadikan mimbar yang sering dipegang oleh Rasulullah SAW. Itu karena tidak dipakai lagi oleh Rasulullah. Itu nangis hadirin. Mimbar itu nangis. Maka dihampiri oleh Rasulullah SAW. Jangan menangis. Ya, tetap aku pun senantiasa selalu sayang kepadamu. Ya, karena memang aku menghargai sahabat dalam memberikan mimbar yang baru. Jadi ini juga di balik hikmah ini artinya hadirin, kalau memang ada benda-benda yang ada di masjid ini masih layak dipakai, lalu ada orang yang membutuhkan dan bisa direnovasi lagi, kasihkan kepada orang lain. Ya, jangan sampai Jamur rahimakumullah, mohon maaf, masih layak pakai kita main buang, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masih bisa dipakai, manfaatkan. Ya, kalau memang bisa diberikan kepada orang lain, berikan ke orang lain. Apapun itu, yang namanya wakaf, yang namanya pemberian sedekah dari orang lain supaya terus ngalir pahalanya. Hadirin Jamur rahimakumullah, enggak terasa ini waktu udah. Iya, ini sebenarnya panjang ini kalau saya cerita sampai jam 8 hadirin. Udah itu aja dulu, barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. PRT baik, ada ya sambil biasa pada biasanya. Baik, sambil bagi dikit tadi. Jadi hijrah tadi ada hijrah maknawiyah, ada hijrah makani. Hijrah makani itu hijrah tempat Pak. Jadi kata Nabi Muhammad, tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan kota Mekah. Jadi tidak ada lagi hijrah Nabi Muhammad SAW ataupun umatnya, kecuali memang Jamur rahimakumullah, kita ini melihat kondisi lingkungan yang tidak mendukung kita menjadi orang yang soleh.
Kalau kita udah alhamdulillah ketemu al-jaru as-salih, tetangga-tetangga yang baik, punya fasilitas ibadah yang nyaman, gak usah pindah kemana-mana. Udah ini udah bagus tempat ini. Tinggal kita memanfaatkan tempat ini, ya, lingkungan ini, waktu ini untuk menjadikan amal-amal yang maslahat buat kita. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, yang paling penting adalah hijrah maknawiyah, ada hijrah i'tiqadiyah, ada hijrah fikriyah, ada hijrah sulukiyah, ada hijrah syu'uriyah. Ini 4 poin ini kalau saya jabarkan sampai jam 8 saya bilang tadi ya. Jadi nggak usah lama-lama ngaji mah, cukup 1 jam aja ya, karena Bapak saya lihat kayaknya insya Allah ada keperluan yang lain ya Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah kegiatan kita pagi ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat di tahun baru Hijriah ini, semakin kita terus produktif dari amal-amal soleh. Jangan pernah kita tinggal sholat berjamaah. Jangan pernah di rumah kita sunyi kecuali Al-Quran kita baca. Ada uang jangan pernah pelit. Kalau kita pengen ditambah rezekinya Allah, semakin banyak berbagi, terutama di bulan Muharram. Di bulan Muharram santuni anak yatim. Di bulan Muharram terus ngasih uang belanja yang banyakkan sama bini. Dua, iya keterangannya begitu. Siapa yang memperluas urusan dunia, ya, uang belanja di bulan Muharram khususnya kepada keluarga kita, maka kita akan dilapangin rezekinya sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya kalau di bulan Muharram, alhamdulillah uang belanja saya tambah. Yang biasa sehari 100, saya kasih 110.000 aja. Iya, lumayan nambah 10. Itu saja, kita sama-sama doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru kita dikasih sehat sama Allah, barokah keluarganya. Begitupun kita semua biar pada barokah. Anak-anaknya yang pada menyantren biar pada sukses. Ini Masjid Ar-Rahman ini butuh nanti ya regenerasi. Ini Masjid Ar-Rahman butuh imam nanti, butuh khotib nanti. Kita ada salah satu atau syukur-syukur semua anak kita, cucu kita di pesantren ini. Kata Imam Ghazali, kalau anak kita sedang nyantri Pak, itu dijamin rezekinya sama Allah. Makanya pengalaman saya dulu waktu nyantriin anak saya Pak, ya secara logika Masya Allah, hitungan matematik Pak, Masya Allah jauh banget. Anak tiga-tiganya di pesantren 1 bulan 1 juta dulu. Tiap bulan 3 juta. Honor saya cuma 500.000 hadirin. Itu honor di madrasah, ya, di sekolahan. Cuman alhamdulillah Ustaz sabetannya banyak. Sahabatnya banyak. Iya cabangnya gitu Ustaz ya. Majlis taklim Pak, majlis taklim itu ada 15 majlis taklim. Bayangin setiap majlis taklim segini hadirin. Begini. Mohon maaf Ustaz, saya mah lagi nerangin gitu. Kalau di sini mama saudara sendiri mah enggak, saya enggak ngarepin enggak. Itu mah dikasih, alhamdulillah enggak dikasih ya terserah. Itu saja ya. Jadi ibaratnya kalau kita nih Pak, orang yang berjuang di jalan Allah, ya, itu Allah kan paham banget ini anak bakal jadi penerusnya Rasulullah yang mau menghidupkan agama aku, kata Allah. Enggak mungkin enggak dimudahin Pak. Makanya bismillah, anak kita sekolah, yuk kita dukung, ya, kita doa, kita usaha, nanti ada jalannya dari Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdulillah fi ni'amika fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Rabbighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa ahlana wa jirna min ahli al-'ilm wa bil khair ahli al-Qur'an. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbina bil sayyidina wa bi Muhammadin bi rasulih wa bil Qur'ani wa hukma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.